Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membahas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Dan tak lupa pula, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Nabila Putri, saya mahasiswa Prodi Psikologi dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Sabar adalah Kunci Ketenangan Hidup. Rahasia kehidupan merupakan sesuatu yang menarik di hati manusia. Banyak pemikir, filosof, dan para ahli lainnya mencoba menafsirkan arti hidup dan misteri yang ada di baliknya. Hasilnya adalah filsafat hidup yang subjektif sesuai dengan selera pengamatannya masing-masing. Islam sebagai aturan hidup sangat jelas menunjukkan apakah makna hidup ini sebenarnya. Berdasarkan Islam, hidup ini tidak lain merupakan ujian. Dunia tidak ubahnya seperti sekolah yang menyelenggarakan tes. Setiap manusia di dalamnya adalah peserta dari tes tersebut. Alam dunia tempat kita hidup ini bukanlah surga yang dipenuhi dengan kenikmatan, juga bukan tempat keabadian. Ia hanya cobaan dan pembebanan. Manusia diciptakan di dalamnya untuk diuji guna mempersiapkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Siapa saja yang telah mengetahui watak kehidupan dunia seperti ini, maka dia tidak akan dikejutkan oleh malapetaka. Tetapi, orang-orang yang memandang kehidupan dunia ini sebagai jalan yang penuh ditaburi bunga dan aroma, maka apabila ia tergelincir sedikit saja, maka ia akan merasa sangat berat dan sulit karena sebelumnya tidak pernah membayangkannya. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Teman-teman yang dirahmati Allah, sudah sepantasnya setiap muslim mempersiapkan diri untuk menempuh ujian kehidupan ini. Kita harus berusaha agar lulus dan mendapatkan nilai tertinggi di hadapan pengujinya, yaitu Allah Rabbul Alamin. Di samping itu, hidup mukmin senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Tak ada sedikit pun yang lepas dari catatan dan perhitungannya. Secara garis besar, cobaan hidup dapat digolongkan dalam dua bentuk. Pertama, cobaan berupa kesedihan atau penderitaan, dan kedua, cobaan berupa kesenangan atau kesejahteraan. Allah menciptakan kehidupan ini dengan memadukan antara kesenangan dan kesengsaraan, antara kecintaan dan kebencian. Tidak ada kesenangan dan kenikmatan tanpa kesengsaraan dan kepedihan. Tidak ada pula kesehatan tanpa diganggu oleh rasa sakit, atau kebahagiaan tanpa kesedihan, ataupun keamanan tanpa ketakutan. Sebab, hal itu sangat menyalahi kodrat kehidupan dan peranan manusia di dalamnya. Setiap orang pasti mengalami dua corak cobaan hidup itu. Ketika ia menghadapinya, maka hakikatnya ia sedang menempuh ujian Allah yang berlangsung atas dirinya. Bila ia lulus, maka pahala akan ia peroleh. Bila tidak, maka dosalah yang akan dia pikul. Sikap yang terbaik dalam menempuh ujian adalah sabar. Sabar merupakan bekal utama mereka yang bertakwa dalam menempuh perjalanan hidup yang penuh dengan pancaroba ini. Beberapa contoh dapat kita sebutkan tentang kesabaran terhadap penderitaan dan kesenangan. Amirul Mukminin Ali radhiyallahu pernah melakukan takziah kepada seorang yang berduka atas kematian anaknya. Kemudian ia berkata, "Wahai fulan, jika engkau bersabar, maka ketetapan itu tetap berlaku padamu dan bagimu pahala. Tetapi, jika kamu tidak bersabar, maka ketetapan itu tetap berlaku atasmu dan bagimu dosa."
Kemudian, di dalam kisah Nabi Ayub alaihi salam, kita dapati contoh bagaimana seseorang harus bersabar atas penyakit yang menimpa dirinya. Kenyataannya, kesabaran akan membawa kesudahan yang baik. Allah menghilangkan penyakit Nabi Ayub alaihi salam, bahkan mengganti keluarganya yang telah hilang dengan keluarga baru yang berlipat jumlahnya dari semula. Ini menegaskan kepada kita bahwa bersabar yang pahit tidak lain pasti akan membawa hasilnya yang sangat manis di dunia sebelum akhirat nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari sini maka Allah menyampaikan firman-Nya kepada Rasul-Nya dalam surat Hud yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Hud ayat 115. Tetapi, sabar tidak hanya berlaku hal-hal yang menyedihkan dan tidak disukai saja. Biasanya, orang sering tergelincir dengan kesenangan dan bukan oleh penderitaan. Banyak orang mampu mengatasi kesakitan dan kepedihan, tetapi sedikit sekali yang mampu selamat dari perangkap iblis berupa kesenangan. Teman-teman sekalian, Al-Quran telah menampilkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat tegar dalam menghadapi berbagai cobaan hidupnya, terutama kesabaran menahan diri dari istri Al-Aziz, kendati pun situasi sekitarnya sangat mendukung dan mendorongnya. Tetapi, dia tetap menolak dengan tegar serta mengutamakan keimanannya. Wanita tersebut berterus terang mengajak Nabi Yusuf alaihissalam dan telah mempersiapkan segalanya. Nabi Yusuf berkata, yang artinya, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Quran Surah Yusuf ayat 23. Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari godaan wanita yang nyaris menggelincirkannya pada kehinaan atau zina itu. Kemudian, Nabi Yusuf alaihissalam sekali lagi menghadapi ancaman wanita tersebut di hadapan sejumlah wanita istana. Berkata wanita itu dengan penuh geram, "Dan sungguh, aku lelah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia terus menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang-orang yang hina." Yang terdapat pada Quran Surah Yusuf ayat 32. Kemudian, bagaimana sikap Nabi Yusuf menghadapi tawaran dan ancaman itu? Sesungguhnya, Nabi Yusuf alaihissalam menyadari dirinya berada di antara dua cobaan. Cobaan terhadap agamanya yaitu berzina yang akan mengakibatkannya menjadi orang yang fasik, dan cobaan dunia yaitu dipenjarakan yang akan membuat dirinya menjadi orang yang menderita. Tetapi Nabi Yusuf memilih yang kedua, yaitu penjara. Mengorbankan dunianya demi agamanya, mengorbankan kebebasannya demi menyelamatkan akidahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika menghadapi ujian bentuk ini, setiap muslim menghadapi dua pilihan, yaitu meninggalkan perbuatan yang salah itu dengan mendapatkan keridhaan Allah dan pahala akhirat, atau melakukan perbuatan dosa itu dengan mendapatkan kesenangan sementara beserta kemurkaan Allah. Maka, untuk menyelamatkan iman mereka, setiap muslim wajib menteladani kesabaran yang dimiliki oleh para nabi. Kesabaran yang telah dicontohkan para nabi dan Rasul Allah yang terdahulu seyogyanya dapat menjadi pelajaran bagi kita umat manusia yang saat ini hidup pada era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman merupakan pertanda bahwa Allah masih sayang kepadanya, karena Ia hanya ingin menguji kadar keimanan orang-orang beriman tadi. Jika ia berhasil menjalankan ujian tersebut, maka tergolonglah sebagai orang yang sukses, dan itu artinya Allah semakin sayang kepadanya. Jika sebaliknya, ia gagal menghadapi ujian tersebut, maka dibutuhkan lagi baginya jalan keluar untuk menghadapi ujian kembali. Dan bukan berarti Allah semakin tidak sayang. Kegagalan ujian tersebut merupakan
kunci dari sebuah kesuksesan yang terhalangi. Maka, untuk meraihnya, ia harus menghadapi atau mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab kegagalan itu. Bisa jadi hal ini ditimbulkan atau disebabkan oleh dirinya sendiri atau ada faktor lain yang ikut mendukung kegagalan tersebut. Baiklah, sekian materi singkat yang bisa saya sampaikan. Bila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.